Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Jin. Jadi sudah sampai ayat ke-10 ya. Jadi ayat ini seperti kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, ayatnya atrek ke belakang. Jadi artinya menceritakan masa lalu dia sebelum jin itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada yang pertama intinya dulu, kemudian setelah itu untuk bisa capai ke inti itu apa? Ya, ada juga cara dulu baru hasil, atau hasil dulu baru caranya. Maka di dalam Al-Qur'an itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang muttaqin. Siapa itu muttaqin? Dijelaskan satu-satu. Untuk bisa muttaqin maka kalian lakukanlah hal seperti ini. Tapi ada kalanya juga di dalam Al-Qur'an proses dulu, setelah proses baru dapat hasil. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi hendaklah kalian itu melakukan apa saja amal perbuatan yang membuat kalian itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Wa jannatin. Nanti surga akan menunggu kalian, dan surga itu seluas langit dan bumi. Kita proses dulu baru hasil. Ini begitu juga. Ini hasil dulu. Jadi hasilnya apa? Jin itu sudah ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian jin itu ada sebagian sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang cerita yang ke belakang. Cerita ke belakang apa? Sebelum mereka ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cerita ke belakang. Hasilnya sudah jelas. Bahkan di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, apa kata beliau? Iltiqa'u al-jin wa Muhammad sittu marrat. Jadi pertemuan jin dengan Nabi Muhammad itu ada 6 kali pertemuan. Setiap pertemuan itu bertambah, makin bertambah jumlah jin yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pertemuan terakhir itu sampai ribuan. Ya, bahkan puluhan ribu jin yang mereka itu ingin mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Dan sebagian mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad, sebagian tidak beriman. Sekarang kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna la nadri. Ini kalimat ini walaupun di awal ayat dimulai dengan anna, kita sudah membahas beberapa pertemuan yang lalu. Kalau ayatnya dimulai dengan inna berarti itu paragraf baru. Kalau dimulai dengan anna berarti itu di tengah-tengah kalimat ya. Ini berarti bukan paragraf baru ini, Pak. Ini di tengah-tengah kalimat. Kalimatnya panjang anna, itu berbeda dengan anna dengan menggunakan ya seperti ya. Ada di ayat lain, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Itu maknanya mustahil. Anna itu mustahil. Anna yuhyi hadhihi Allah. Bagaimana Allah bisa menghidupkan yang sudah hancur ini? Ini menggunakan kalimat anna, tetapi
bukan alif tetapi seperti ya nih. Itu artinya mustahil. Dimanapun kita lihat ayat itu di dalam hadis atau bahasa Arab apa saja, kalau kalimatnya anna maka lihat dulu itu annanya panjangnya menggunakan alif atau ya. Kalau menggunakan ya maknanya mustahil, tidak masuk akal ya. Tapi kalau maknanya panjang anna itu terdiri dari dua suku kata. Apa itu? Anna nahnu atau inna nahnu, sesungguhnya kami ya. Siapa kami di sini? Sebagian penafsir mengatakan kami yang dimaksud di sini adalah kelompok jin. Sebagian mengatakan waqila huwa hum iblis. Mereka adalah iblis yang ngomong ini. Wa anna la nadri. Kami tidak tahu. Maka Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasit apa kata beliau? Ini dalil, ini tanda kalau iblis, jin dan syaitan la ya'rifuna al-ghaib. Mereka tidak tahu hal gaib. Hidup hal gaib. Bahkan dia sendiri tidak tahu kapan dia itu akan mati. Walaupun kelompok iblis dan syaitan permintaan mereka sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi apanya? Umur mereka diberikan panjang. Walaupun diberikan umur panjang, Allah mengatakan illa man istaraka sam'a fa atba'ahu shihab. Boleh saya berikan umur panjang untuk menggoda manusia. Illa, ini namanya istisna muttasil. Istisna muttasil, ayat ini berhubungan dengan permintaan umur panjang itu. Boleh umur kamu panjang, tetapi kalau kamu illa man istaraka sam'a, kalau dia mencuri-curi berita langit, maka akan saya rajam dia dengan bintang. Sebagian penafsir mengatakan bintang perajam setan itu adalah At-Tariq was-sama'i wat-tariq. Inilah bintang yang pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya Abu Talib ketika duduk-duduk di samping Ka'bah. Tiba-tiba ada bintang yang mengeluarkan cahayanya dengan sangat terang sekali turun ke bumi. Abu Talib saking terkejutnya dan takutnya, dia berpikir bintang ini akan menghancurkan bumi. Apa katanya? Mahadha. Dijawab oleh Rasulullah, An-Najmu Tsaqib. Ya, inilah bintang Najmu Tsaqib kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Qur'an itu, was-sama'i wat-tariq. Makanya kita jangan datang ke jin, mak bejak pak jin. Jin saja nak tahu hal gaib. Untuk apa kita datang ke jin ni, mak? Untuk apa tanya sama iblis? Iblis saja tidak tahu masa depan dia bagaimana. Jangan tanya sama syaitan, syaitan saja tidak tahu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, jangankan hal gaib, itu syaitan dan iblis dia tidak tahu bagaimana saya menciptakan dia. Proses penciptaan dia tidak tahu dia. Kalau kita kan tahu. Bagaimana kita tahu? Kita sudah lahir, sudah dewasa, sudah menjadi ilmuwan, bisa meneliti. Kita bisa meneliti manusia itu dari tidak ada menjadi ada. Bagaimana proses perkembangan di dalam kandungan kita tahu. Ya, jadi artinya manusia diberikan ini oleh Allah untuk bisa mencerna. Tapi jin tidak. Apa namanya? Iblis dan syaitan tidak. Maka Allah mengatakan ma ashhatuhum khalqas samawati wal ard. Menciptakan langit dan bumi aja dia tidak tahu. Termasuk menciptakan, saya menciptakan diri dia. Mereka tidak tahu. Ya. Jadi jangan pergi-pergi sama jin, bejak-jak bak setan. Jangan pergi sama iblis atau perantara jin dan iblis yaitu dukun, mak. Bejak-jak bak dukun. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Jadi jin saja tidak tahu. Ada yang mengatakan ini jin, ada yang mengatakan ini perkataan iblis. Jadi mereka tidak tahu itu ada apa dikirim Nabi Muhammad yang gara-gara punya. Untuk apa dikirim Nabi Muhammad? Apakah dikirim Nabi Muhammad itu sebagai alasan untuk mengazab penduduk bumi? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, saya tidak mengazab satu kaum sebelum saya kirim Rasul dulu, baru saya azab. Jadi makanya jin, ada yang mengatakan jin, sebagian mengatakan ini perkataan iblis dan syaitan. Untuk apa dikirim Muhammad itu? Ya, untuk apa dikirim Muhammad? Yang pertama bala saja untuk kami, kata jin, iblis atau syaitan. Karena setelah Nabi Muhammad dikirim, diutus, itu langit pertama sudah terkunci, tidak bisa lagi mereka lalui. Jadi makanya sebelum lahir Nabi Isa alaihissalam, sebelum lahir Nabi Muhammad,
Jin itu bebas menembus langit dan bumi, walaupun mereka sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Tetapi ketika lahir Nabi Isa alaihissalam, itu setengah langit saja bisa. Setelah lahir Nabi Muhammad, itu langit, jangankan setengah langit, langit satu saja tidak bisa mereka tembus. Sehingga ketika jin itu disuruh oleh iblis untuk mengecek, idhhab masyarikal ardi wa magharibaha, kata iblis, sekarang kamu pergi ke barat dan ke timur, coba kamu cari sebab kenapa langit ini tertutup bagi kita. Sehingga diketemukan itu gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya iblis mengatakan, saya tidak tahu untuk apa dikirim Muhammad itu. Ini kata iblis, apakah untuk mengazab penduduk bumi atau bahkan mengazab kita ini, Pak? Atau kata iblisnya, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau mereka ingin diberikan petunjuk oleh Allah. Apa kata Imam At-Tabari? Diberikan petunjuk bagaimana? Ayatiyal huda bi irsali rusul. Jadi kata Imam At-Tabari, dengan dikirimnya rasul, mereka itu bisa dapat petunjuk. Ya. Artinya ini saja mereka tidak tahu, mereka tidak tahu. Apakah dikirim rasul itu untuk mengazab kaum, atau dikirim rasul itu untuk supaya mereka dapat petunjuk? Makanya Syekh Tantawi mengatakan, ini lafaz ini itu memberikan sinyal kepada kita, jangan percaya sama jin, jangan percaya sama iblis, dan jangan percaya kepada syaitan. Kenapa? Karena dia sendiri tidak tahu hal-hal gaib, itu tidak tahu. Contoh lain, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam kan ditakuti oleh para jin, Jadi ketika itu jinnya Nabi Sulaiman itu mayahusun, ada yang ini wabanna, banna itu tukang, ada yang jadi tukang, ada yang jadi penyelam. Mereka tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Illa apa namanya? Ta'kulu min sa'atah. Ada rayap yang memakan tongkat beliau sehingga tongkatnya rapuh dan beliau jatuh. Ketika itu baru mereka tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Ini maknanya apa? Mereka juga tidak tahu hal gaib, tidak tahu hal gaib. Termasuk malaikat sendiri, malaikat juga tidak tahu hal gaib. Makanya ada beberapa malaikat yang diberitahukan hal gaib, kata Ibnu Abbas. Termasuk malaikat apa? Jibril. Itu setahun ke depan sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Lailatul Qadar. Maka kita nanti kalau merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi, kita melihat lagi nanti di dalam tafsir At-Tabari. Di situ ada 4 malaikat yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala hal gaib setahun ke depan. Tapi itu bisa berubah. Mana bukti bisa berubah? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Hal gaib yang diketahui oleh 4 malaikat itu akibat diberitahukan oleh Allah, itu bisa dihapus oleh Allah dan Allah menetapkan takdir yang baru. Tetapi yang tidak bisa berubah adalah Lauhul Mahfuz, itu tidak bisa berubah. Siapa malaikat itu? Yang pertama Jibril. Apa tugas Jibril? Rasul tidak ada lagi, Nabi tidak ada lagi, petugas Jibril. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, itu tebalnya pun luar biasa juga. Di situ diungkapkan Jibril itu mas'ulun birriyahi warrih. Salah satu tugasnya adalah yang mengirim angin bala dan angin rahmat. Itu adalah Jibril. Yang menyatakan dia maka angin kencang atau kampung ipupo kampungnya. Di Amerika kayak apa? Nyan tugas Jibril alaihissalam. Nanti jangan sampai kita mengatakan Jibril hanya tugas ahli, karena sudah habis ininya. Tidak, Jibril tetap bertugas. Jibril diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana masa depan umat ini untuk setahun ke depan saja. Dan tahun selanjutnya Jibril tidak tahu. Dan ini bisa berubah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau takdir saya jelek, robahlah menjadi baik. Maka muncul beberapa penafsir mengatakan, ini bagaimana doa Umar ini? Dijawab oleh Ibnu Abbas, doa Umar itu maksudnya apa? Kalau takdir saya pada malaikat Jibril itu jelek, maka robahlah takdir itu ya Allah. Maka Allah menjawab, yamhullahu ma yasha. Allah bisa saja merubah takdir yang jelek itu daripada malaikat, wa yuthbit, dan menetapkan takdir yang baru. Wa indahu ummul kitab. Yang tidak bisa berubah adalah yang ada di ummul kitab, Lauhul Mahfuz. Maka kita jangan sampai duduk-duduk saja kakelah takdir, tak terima aja takdir, pu yang na juga deh, ya,
Kita berdoa demi kebaikan, ya Allah berikan kebaikan untuk saya, berikan ini, itu bisa berubah. Nanti sebagian orang mengatakan ala apa tak berdoa alam karena walahul mahfuz ini. Waktu ditanya kenapa saudara tidak bekerja, sama mondang waktu tidak kerja lahul mahfuz ana rezeki cik kupu Pak. Sehingga termotivasi kita untuk tidak mau beribadah. Kenapa kamu mencuri terus? Ya di lahul mahfuz kata kai tulis lun sebagai pencuri. Kepulau apa? Ini sama seperti ada seorang pemuda ketika dia mencuri. Waktu dia habis mencuri, sahabat lain membawa pemuda ini ke depan Rasulullah. Ya Rasulullah, pemuda ini mencuri ya Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, kamu kenapa mencuri? Apa kata pemuda ini? Karena sudah tertulis di lauhul mahfuz saya sebagai pencuri ya Rasul. Nyan jawabannya. Akhirnya Rasul mengambil kayu dan memukul pemuda ini. Pemuda ini bertanya, kenapa kamu pukul saya? Apa jawab Rasulullah? Ini sudah tertulis juga di lauhul mahfuz. Nyan Pak. Makanya menyona urung pekatun lagi yang tak jauh, pekatun lagi yang cik Pak. Ya, pekatun lagi yang tak jauh cik. Jadi jangan kita mengatakan kamu tulis lauhul mahfuz. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu maka motivasi tidak ada lagi Pak. Hanale motivasi untuk beribadah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut Pak. Oh ya, satu ini tadi malaikat Jibril. Sudah. Yang kedua malaikat Mikail. Ini yang menurunkan hujan, rezeki dan lain sebagainya. Jadi makanya menurunkan hujan itu dinamakan menurunkan rezeki. Kenapa? Dengan sebabnya hujan itu tanaman tumbuh. Dengan tumbuh tanaman dimakan oleh binatang. Maka rezeki itu di mana? Binatangnya. Maka kita nanti jangan salah memahami ayat ketika Allah mengatakan allazi akhrajal mar'a. Allah itu yang sudah menumbuhkan mar'a, nalung. Ipikir manusia apa lompat jauh nalung, kepu nalung apa? Untuk apa itu mata'alakum? Jadi Allah mengatakan itu untuk kamu. Nalung katanya Pak, kepu nalung. Rupanya ini kalimat ini Allah menurunkan rumput untuk apa? Rumput itu dimakan oleh binatang. Setelah binatang itu kamu makan binatang. Maksudnya kamu makan binatang bukan makan rumput. Ya, Pak. Proses. Seperti Allah mengatakan di dalam surah Al-Hadid, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Saya menurunkan dari langit besi kata Allah. Jika dalam terjemahan mandum lagi ya Pak. Saya menurunkan besi dari langit. Sebagian orang mengatakan apa? Betul dari langit. Kamate ni apa? Betul oleh Allah. Makanya ada beberapa orang yang keliru. Ketika dalam beberapa pengajian apa kata beliau? Jamun kah besar ke betul ni Allah. Dari langit besar, maka ramai orang yang mati jamun yang bergahnya. Mana dalilnya? Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Saya turunkan besi dari langit. Kemudian beliau mengatakan untung jinuh naga putra musalim. Jinuh kagak putra ujung kamu besar putra. Jamun besar putra. Beliau salah faham, keliru. Yang dimaksudkan wa anzalnal hadid di dalam kajian Ibnu Ashur, tafsir Zamakhsyari. Ini namanya apa? Majaz mursal alaqah iktibar masa yakun. Allah ngomong hasil langsung. Maksudnya apa? Allah menurunkan hujan. Dengan hujan itu maka di dalam tanah itu akan muncul biji-biji besi. Biji besi ini akan diambil oleh manusia, diolah akhirnya menjadi besi. Maka kalimatnya akan panjang. Allah mengatakan saya turunkan besi dari langit melalui proses. Ya, ini lagi katanya mbak mak adanya. Pun tagun mak, jauh lima lun tagun bu. Panina kata gunbu yang beruh kata gun ni Pak. Enggak percaya coba buka kanar. Coba tanya, "Bunda nak kata gunbunya bukan beruh ni tagun ni Pak." Artinya proses. Saya masak beras, kalau sudah masak nanti jadi nasi. Kalimatnya panjang maka diringkas saya masak nasi. Ya nampaknya. Saya masak nasi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalika. Jadi ini adalah pernyataan dari jin sendiri. Jin mengatakan, ini kan kalimatnya juga panjang. Wa anna minna salihun. Wa anna maksudnya ini waw ataf, kembali ke belakang. Maka inilah penafsir mengatakan kenapa ini jin, karena kalimat setelah ini juga jin, Pak. Tapi sebagian penafsir mengatakan termasuk dalam tafsir Sawi waqila iblis. Yang di atas tadi iblis, Pak. Sedangkan yang di bawah ini jin. Ya, Tetapi tidak mungkin jin itu iblis itu beriman, tidak mungkin.
Tidak mungkin, Pak. Ya. Berarti ini yang kita baca sekarang ini adalah untuk kelompok jin. Jin mengatakan wa anna minna salihun. Sebahagian kami ada orang-orang saleh. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang patuh, orang-orang yang jero dan orang beribadah. Wa minna duna dzalika. Sebahagian kami tidak. Kata Imam Jalalain, tidak itu apa? Khairu salihin. Mereka tidak saleh. Saleh itu apa? Saleh itu berasal dari kalimat saluha yasluhu. Saluha itu apa? Apa istilahnya? Bereh, kedro ka bereh, Mbak. Kedro ka bereh. Maka orang Arab kalau dia pinjam sesuatu sama kita, dia pinjam kendaraan, dia tanya dulu, hal tasluh? Ya, namanya. Apa makna hal tasluh? Hal tasluhu sayyarah? Nyo motonyo pe ka bereh dro ji. Ya, nambah. Pe ka bereh dro artinya hana mogok hananyo hanaje. Ijau li urung po tenang mentong hau mejaron jauh Medan Jakarta Dembuh ya Mbak. Ini maknanya mobil itu saleh. Saleh itu apa? Dia beres untuk diri sendiri, sudah beres. Belum drone ada motor yang beres pokoknya drone ya Mbak. Ada juga mobil yang tidak saleh. Bagaimana tidak saleh? Jangankan dia membawa kita ke drone hambereh Mbak. Truk dengan jalan ka batuk-batuk lo, kamu sumusin ka dan lain sebagainya. Ke drone hana beres pakai banyak katanya. Seorang anak, bagaimana mau dikatakan anak saleh medro tai semayang? Dia sendiri tidak salat, dia sendiri tidak beribadah. Bagaimana dia bisa menolong orang tuanya? Ya, maka sekarang kita apa? Supaya bisa ada kendaraan yang bagus, didiklah anak itu, didiklah anak menjadi anak yang saleh. Artinya supaya ada kendaraan kita nanti, Pak. Kalau ada kekurangan naik berdoa lihat anak salehnya, Pak. Maka jin begitu juga, rupanya jin ada yang saleh, jin ada yang tidak saleh, Pak. Ada jin yang ingkar kepada Allah, ada jin yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan mulai patuhnya? Ketika mereka itu mendengar bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an, ada yang mengatakan di lembah Nakhlah, ada yang mengatakan di kota Mekah, di Suq Ukas, di pasar Ukas, dengan dua riwayat yang berbeda, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang ini saya butuh terjemahan. Kalau tadi tidak, tadi masih umum kalimatnya. Sekarang ini butuh terjemahan. Kunna tara'iqa qidada. Ya, coba Pak Endang dibaca. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Apa itu maksudnya, Pak? Dan kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Oh, menempuh jalan berbeda-beda. Perhatikan kalimat tara'iq. Tara'iq itu jamak dari tariqun, tariq, taraik ini cara, metode, Pak. Ya. Tadi terjemahannya jalan ya, Pak ya. Jalan. Kalau jalan jamaknya bukan taraik, turuk. Ya, telah, Pak. Jadi kita bedakan dulu, Pak. Tariqun itu jalan. Kalau banyak jalan, turuk. Ya, Pak. Tariqatun cara berpikir, pola berpikir. Ini bukan jalan ini pola berpikir, Pak. Pola berpikir bahasa Arabnya tariqatun, tariqatani, taraik, tariqun, tariqani, turuk. Kalau di sini dikatakan dengan kunna turuk, kami punya jalan yang berbeda. Ya, kalau disebutkan taraik berarti tidak sesuai dengan terjemahan. Terjemahan mengatakan jalan, ini bukan jalan, Pak. Ini pola berpikir. Pola berpikir apa? Mazhabnya. Kami memiliki mazhab yang berbeda. Kami memiliki pola pikir yang berbeda. Kenapa sebagian beriman? Kenapa sebagian tidak beriman? Mungkin mentang na pola pikir berbeda, pola manusia. Maka kalau berbeda pola pikir kita sama, itu wajar itu, Pak, wajar. Namanya saja fikih. Yang tidak berubah pola pikir apa itu masalah akidahnya, kenapa tak jadi masalah akidah. Tetapi kalau masalah fikih itu namanya al-fiqhu, itu al-faham namanya, pemahaman. Maka kenapa nanti ada yang berwuduk modelnya begini, ada yang berwuduk model begini, ada yang berwuduk model begini, ada yang berwuduk model begini. Karena mereka sebagian memahami, kami memahami ayat ini melalui riwayat ini, kami memahami melalui riwayat ini. Ya, Pak. Kami memahaminya kalau ini seperti ini, kami memahaminya kalau ini seperti ini. Ada mazhab mengatakan tidak boleh yang menjadi saksi itu perempuan. Yang menjadi saksi itu harus dua orang laki-laki adil. Sebagian memahami apa? Satu orang laki-laki bisa dua perempuan.
Maka kalau tidak ada laki-laki, boleh perempuan yang menjadi saksi. Terima kasih.